When I came to this pandemi ini datang, dan disitulah mulai dimana aku pengen stop karir aku. Kak, kamu beneran pengen stop karir ini? Gitu. Yalah, stop aja lah, males, aku capek gitu. Dapat hate comment banyak, social media juga nggak ngasih positif aura gitu ke diri aku sendiri. Halo Sobat Glamours, ketemu lagi bareng Natasha Kira tentunya di Star Talk. Dan kali ini Natasha Kira ditemenin sama Zara. Halo. Hai Kak, halo teman-teman semua. Zara, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak gimana? Alhamdulillah baik juga. Aku beda banget ya kalau misalnya off cam sama on cam ya. Kalau on cam aku kayak jaim banget, manis gitu. Tapi emang manis kok. Thank you. By the way, ini kamu kan masih 14 tahun lah ya. Yes. Dari sejak umur berapa sih emang bener-bener terjun ke dunia musik tuh? By the state bahwa aku tahu bisnisnya ini ya dari dulu sih Kak. Mungkin karena aku anak pertama, anak ayah banget gitu kan Kak. Jadi aku benar-benar nempel, dan disitulah dimana ayah kan juga seorang musisi. Iya. Gitu. Jadi emang bener-bener aku selalu nempel. And if you're asking me about the industry gitu, aku emang dari dulu mau tahu Kak, cara crowdednya, cara mereka kerja sama, cara rekamannya gitu. Tapi aku sendiri as a professionally, aku masuk di dalam dunia ini, aku mulai tuh dari 4 tahun yang lalu, berarti umur 10. Umur 10 tahun ya. Ini kan kamu anak sulung. Ini berapa bersaudara emang? Aku bertiga, all Bertiga? girls. Oke, semuanya cewek. Yes. Pengen gak punya adik laki-laki? Banyak sih Kak, kayak ribu-ribuan orang nanya, Zara gak mau adik lagi, Zara gak mau adik cowok. I like babies, aku suka banget sama anak kecil. Aku tuh seneng banget gitu. Mungkin karena aku juga punya adik-adik gitu kan Kak. Tapi having another brother, enggak sih, repot. Yang ada aku dimarahin sama ayah. Aduh. Gitu. Contoh nih, aku di kamar aku, dia jatuh. Kak, ini adiknya jatuh, kamu gak liatin gini. Padahal aku lagi kerjain tugas, kan gak mau ya Kak, males akunya. Tapi I love babies gitu. Nah, ini berhubung dengan ayah yang suka ngebully nih. Tetapi pasti ada sosok baiknya seperti apa gitu. Ya. Seperti apa nih sosok seorang ayah? Ayah tuh overprotective. Di sini tuh not in a bad way ya Kak, tapi in a good way. Ayah tuh selalu protect aku. Ayah selalu supportive dalam hal-hal yang aku ngelakuin. And ayah tuh kalau misalnya I did a mistake, ayah tuh nggak marah. Lebih kayak nasihatin gitu. Dan aku ngerasa bahwa itu salah satu hal yang it's a blessing. Itu hal-hal yang aku bersyukur banget dalam hidup aku sendiri. Karena aku punya banyak teman Kak yang bilang bahwa lu enak tau Zar, punya bapak yang suportif banget, sementara gue enggak. Gue suka art malah disuruh bisnis, gue gini-gini malah disuruh jadi dokter, gini-gini. Dan sementara aku punya ayah yang di dalam bidang yang sama, hampir sama label, and it's truly a blessing gitu sih menurut aku. Bener-bener suatu anugerah. Secara kan dari dulu juga emang selalu ngikut sama papa gitu kemana-mana. Itu juga sama ibu apa kayak gimana? Enggak sih Kak, kadang-kadang. Mungkin karena at that moment Buni kan juga, aku panggil ibu aku tuh Buni. Kenapa tuh? Nggak tahu kenapa aku kayak my dad dipanggilnya gitu sih, jadi aku ikutan aja gitu. Nah my mom Buni, dia itu mostly kerja juga kan Kak, she has like this a lot of business, dan sementara kadang-kadang aku pun juga ikut sama ayah aja gitu. Terus ya udah di backstage lah inilah, dan ditambah kan kalau di backstage kan ada banyak orang, ada my dad's crew, ada teman-teman bandnya ayah gitu kan, jadi emang enak dan seru. Berarti keseringannya sama papa ya? Kadang-kadang. Tapi memang sih sebenarnya kalau misalkan punya ayah itu terkadang kebanyakan nggak terlalu dekat sama anak ceweknya. Berarti kamu itu beruntung banget. Iya sih Kak, tapi kesini-sini mungkin karena aku juga sibuk, ayah pun juga sibuk sama his band. Jadi akhirnya kayak apa ya, not having a lot of quality time gitu sih. Tapi I don't really hate it, karena sekalinya aku quality time sama ayah, kita nggak pernah ngomongin soal kerjaan, soal game lah, soal itulah, soal apa kayak baju, sepatu gitu kan. Ya, maksudnya kayak a normal family aja sih, nggak pernah ngomongin soal bisnis, kerjaan gitu-gitu. Ada waktunya kalinya kalau misalkan kerjaan, keluarga. Dan ini kan single terbarunya yang berjudul apa? Gone. Yes. Ini adalah single yang keberapa sebenarnya? This is actually my 13.
13. Oke, nah ini buat sobat Glamours yang pengen tahu seperti apa sih lagu-lagunya, bisa langsung dikunjungi di YouTube channelnya Zara. Ini banyak banget ya pengalaman-pengalamannya. Dan kembali lagi ke lagu yang Gone ini menceritakan tentang apa nih Kak? Gone ini menceritakan tentang seorang cewek yang di ghosting sama cowok. Oke. Terus akhirnya cewek ini nggak bisa move on gitu sih. Ya basic teenager love gitulah. Okay. Tapi ini apa sih pelajaran yang bisa diambil sama Zara ini di lagu ini? Di lagu Gone ini aku ngerasa bahwa nggak cuma buat aku doang ya Kak, but of course for teman-teman yang lagi denger ini, mungkin buat kakaknya gitu. Don't overthink a lot. Itu aku ngerasain. Walaupun mungkin itu sakit, it hurts ditinggalin sama orang yang kita cinta, atau enggak sama orang-orang yang kita kasih harapan banyak, tiba-tiba lo malah ninggalin gue aja gitu. Itu lebih ke santai, jangan dibawa overthinking banget bahwa oh my god he's the one gitu loh Kak, he's the one that I want gitu. Karena aku ngerasa bahwa nangis in the bed, toilet, atau apapun itu won't help you gitu loh. Gitu. Aku ngerasa bahwa there is some points di mana kita kalau misalnya dia bahagia, kita berhak untuk bahagia. Betul. Kalau misalnya nangis itu nggak bakal ngefek dia bakal balik gitu kan Kak. Itu lebih kayak ke you won't do anything, you just cry in your bed and he won't come back gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa overthinking is bad. Walaupun kadang-kadang aku juga pernah ngerasain itu overthinking gitu. And itu sama aja kayak apa ya, pemikiran yang terlalu banyak gitu di otak, dan lama-lama jadi sakitin diri kita sendiri gitu. Jadi ya gitu sih. Dan aku ngerasa bahwa moving on doesn't mean cuma buat cowok, mantan, atau apapun itulah Kak. Ya moving on kan juga bisa dari segi apa ya, segi temen yang udah lulus terus pisah, atau enggak our pet died, kan juga bisa kan Kak gitu. Kamu juga kan pernah mengalami overthinking. Bagaimana sih menghadapinya atau mengantisipasi dari perasaan itu, Zara? Biasanya. Ya. Overthinking, aku pasti belum sadar bahwa aku ngerasa aku nge-overthink hal-hal itu. Aku bilang bahwa aku nggak bisa gini-gini lakuin inilah, aku nggak gini-gini lah gitu loh Kak. Dan aku selalu bilang enggak ke diri aku sendiri. Bahwa kalau orang-orang bilang kayak, ih Zara pasti lo bakal menang. Nggak mungkin gitu, mana mungkin orang dia lebih baik gitu loh Kak. Dan aku selalu ngomong gitu ke diri aku sendiri gitu. And aku sadar bilang kayak udahlah, stop overthinking, mikirin diri lo aja dulu, jangan mikirin orang lain. Kalau orang lain itu nggak mikirin lo gitu loh Kak. Betul. Gitu. Jadi biasanya kan orang-orang yang terlihat terbuka tapi terkadang introvert. Yes, benar. Terlihat seperti itu. Nah kalau misalkan Zara ini extrovert atau introvert? Dulu sebelum aku masuk dunia industri ini, aku tuh introvert banget. I don't have any friends, aku gak punya temen. Aku malah lebih kayak, kalau orang kan pengen temenan sama kita, kalau aku yang kejar mereka. Gitu, karena aku orangnya gak bisa lonely. Aneh ya, Zara Lela gitu kan. Aku tuh anaknya gak bisa lonely. Kayak apa ya, lonely di sini bukan artinya oh my god gue bakal jomblo terus gitu mah, enggak gitu. Lebih kayak ke gue harus punya teman. Kalau misalnya gue nggak punya teman, gue bakal lonely, gue bakal overthinking, gue bakal nggak bisa mikirin apapun itu. Dan di situ mulai dimana aku mencari teman di situ. And then aku masuk dunia industri ini, aku bisa speak up lebih, aku ikutan ini, aku ikutan itu. Dan mungkin karena dari dulu aku juga dibawa konser dan aku bergaul sama banyak orang dewasa. Di sini bukan berarti aku jadi mature atau terlalu dewasa gitu ya Kak. Mungkin karena apa ya, lebih kayak banyak interaksi sama orang dewasa gitu kan Kak. Jadi bisa lebih ngobrol banyak gitu. Tapi ya deep down aku anaknya juga kadang-kadang juga introvert gitu. Kalau misalnya udah selesai gitu ya Kak, kadang-kadang aku suka diem sendiri. Dan di rumah, fun fact, aku tuh lebih sering di kamar sendiri. Bukan berarti PW ya, maksudnya ya orang-orang kadang-kadang begitu kan. Iya. Mager PW, pengennya nonton TV aja gitu. Kalau aku enggak, karena aku emang suka aja sendiri gitu. Memang sifatnya seperti itu mungkin ya. Tadi kan malahan kamu yang mengejar-ngejar temen, yang pengen punya teman. Ada nggak di satu titik kamu jenuh, aku balas nih ngejar-ngejar temen, biarlah teman itu datang sama kita. Tapi terkadang kalau misalkan emang temennya memang yang ada nggak temen yang datang sama kamu yang emang pengen temenan murni gitu loh? Ada, pernah, pasti banget. Pas kayak seperti aku masuk SMP,
a lot of people came to me. Tapi aku di sini bukannya sombong atau apa ya Kak, tapi aku ngerasa bahwa at that point a lot of people knew who I am. Nggak cuma gara-gara aku anaknya yang daungu atau apa gitu, karena my dad came to my orientation gitu, orientasi gitu, enggak gitu. Tapi karena mereka juga tahu ke siapa. At that point aku ngerasa bahwa di sini memilih teman bukan berarti bahwa kita sorting gitu ya Kak. Memilih teman tuh untuk kebaikan kita juga. Betul. Gitu. Kalau misalnya dia fake, mereka fake, masa kita mau temenan juga? Gitu kan Kak. Kalau mereka toxic, masa kita harus temenan juga? Gitu loh. Jadi aku sama juga, aku harus memilih teman-teman gitu, dan aku harus sortir mana yang sahabat, mana aku bisa ngobrol bareng, mana aku cuma hai doang gitu. Jadi at that point aku juga harus sortir gitu. Dan aku pun juga apa ya, lebih bukan di sini bukan dingin sih Kak, lebih kayak ke cuek gitu. Aku tuh anaknya cuek sama jutek awal-awalnya. Ya kesini-sini makin bobrok. Kayak tadi kan kelihatan ini gitu kan, oh my god gitu. Awal-awalnya kayak hai Kak gitu. Terus katanya oh my god bagus banget. Tapi itu kadang keluar ya introvertnya ya mungkin ya. Tapi ini banyak orang-orang kan pasti tahu Zara ini adalah ayahnya adalah seorang musisi juga ya. Pasti ada stigma yang negatif tuh dari netizen itu. Padahal kan Zara juga punya talenta yang bagus. Bagaimana sih Zara ini menanggapi netizen yang mungkin seperti itu? Banyak banget yang bilang bahwa ayolah lo terkenal cuma gara-gara bapak lo yang daungu. Terus kadang-kadang netizen yang fans-fansnya ayah bilang bahwa kayak Mas, kadang-kadang orang panggil Mas kan ke ayahku. Mas, anak lo kayaknya terlalu dewasa deh bajunya. Boleh nggak sih kayak anaknya dari band yang lain gitu? Ya tersinggung lah Kak. Iya. Di compare fisik bilang bahwa aku terlalu dewasa, padahal ini aku aja gitu kan. Bahwa this is me, I'm not being anyone else. Aku bukan fake, ini emang aku aja gitu. Tapi ya aku di sisi lain aku ngerasa bahwa itu aku harus bersyukur. Karena without him being a musician, aku nggak bakal jadi Zara yang sekarang yang bisa masuk di interview ini. Aku nggak bakal menjadi Zara yang bisa datang ke Bandung demi interview doang gitu loh Kak. Jadi ya aku juga harus membawa itu kan di sisi positif. Dan aku rasa bahwa hate comments kesini-sini adalah tanggapan gitu. Dan semua orang pasti punya beda-beda. Kalau misalnya orang-orang itu bilang aku jelek, oh mungkin di mata mereka aku jelek gitu. Kalau misalnya orang itu bilang alhamdulillah, bilang aku cantik gitu, ya aku bilang alhamdulillah ada orang yang bilang aku cantik. Soalnya ya as a girl kita semua pengen dipuji dong. Ya pasti. Bener nggak? Bener. Percuma dong kalau misalnya kita pakai makeup kita nggak pengen dipuji. Betul. Bener nggak? Kalau gitu kalau misalnya nggak pengen dipuji aku nggak usah pakai makeup gitu kan. Betul. Ya as a girl aku juga pengen dipuji gitu. That's why aku selalu membawa itu as a nice comment gitu. Ya pokoknya buat teman-teman semua di sini, semua hal harus dibawa positif. Jangan pernah bawa negatif. Dulu aku anaknya negatif banget Kak. Tapi sekarang bisa berpikiran positif ya. Ternyata bisa ya Sobat Glammers ya. Ini buktinya. Dan sekarang mendingan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Karena kan ini Zara juga punya talenta sendiri. Harus yakin dengan potensi diri kita sendiri. Betul ya benar. Nah ini kembali lagi ke lagunya. Ini kan ada lirik yang merartikan tidur semalaman, yang kira-kira ini nggak akan ada obatnya gitu. Kamu pernah nggak tidur semalaman? Terus yang bete, yang nangis-nangis, yang galau kayak gitu pernah nggak? Pernah banget. Aku pernah kayak tiba-tiba nangis gitu. At that point aku lagi insecure juga, nggak insecure banget. Aku lagi in the phase dimana aku lagi capek banget gitu loh Kak. When I came to this pandemi ini datang, dan disitulah dimulai dimana aku pengen stop karir aku. Aku pengen stop banget, sampai teman-teman label aku pada bilang kayak, kan pada panggil Kak kan, soalnya kan aku kan kakak dari adik-adik aku. Jadi most of my family pada panggil Kak gitu. Aduh tua banget ya Allah. Pada bilang kayak, Kak kamu beneran pengen stop karir ini gitu. Dan at that point aku kayak, yalah stop aja lah, males, aku capek gitu. Dapat hate comment banyak, social media juga nggak ngasih positif aura gitu ke diri aku sendiri. Tapi aku juga mikir bahwa aku memperjuangkan ini selama 15 tahun aku.
Aku belajar nari dari umur 3 tahun. Aku nyanyi dari umur 6 tahun. Aku masuk dunia sini udah 4 tahun. Aku bersaing sama banyak orang, aku melewati banyak rintangan, dan tiba-tiba aku pengen stop dalam 15 menit aku udah bisa gitu loh. Ya basically take a break aja sih. Dan aku hampir sebulan itu aku hampir nangis setiap hari. Ada kali mata aku bengkak gitu, orang-orang pikir aku bintitan kali ya kan, bintitan 2 tak gitu, tapi ya itu mataku sembab ya namanya, Sembab. Iya. Itu kan mata sampai kayak gitu pasti juga orang tua khawatir. Gimana nih tanggapan dari ayah sama mama? Gimana ya, Pasti khawatir. Khawatir lah, aku cerita. Tapi ya ayah selalu nasihatin aku, bilang bahwa yang tadi aku bilang, kamu perjuangin ini hampir seumur hidup kamu, dan kamu pengen stop dalam 15 menit. Itu kamu bisa. Stop aja sekarang sosial media kamu. Stop aja YouTube kamu. Bilang ke label kamu suruh cut kontrak kamu. Tapi aku juga mikir bahwa banyak loh yang pengen menjadi lo. Gitu. Banyak banget orang-orang yang gak punya privilege itu untuk melakukan hal-hal yang kayak kamu punya gitu. Di saat kamu sekali ngeluh, itu sekali orang bilang bahwa kamu harus bersyukur. Gitu. Jadi, dan apa ya, I've learned that maaf notifikasi saya orang sibuk. Waduh. Canda ya Allah. Sibuk bingung. Dan orang yang ghosting. Oh gitu. Ya belum dibahas. Ternyata grup angkatan. Enggak, ya gitu lah. Yang ghosting ya. Enggak grup angkatan sekolah. Ya gitu sih Kak. I felt like at that point bahwa mungkin it's time to take a break. Aku rasa semua orang punya phase itu, phase dimana bahwa capek banget sama hidup ini, you tried so hard tapi nothing works at all. Lo udah berusaha untuk menjadi seseorang yang lo mau tapi nggak bisa juga gitu. Dan aku jujur, aku juga capek Kak being fake in front of social media. Aku capek untuk senyum-senyum terus gitu. Nggak sekarang sih, sekarang aku udah bahagia dong. Ya Allah. Ya dulu sih Kak, dulu kayak setahun yang lalu gitu. Tapi ya take a break dulu dari social media gitu. Dan sekarang pun aku happy gitu. Ya mengumpulkan lagi tenaga-tenaga ya. Benar. Oke. Nah ini kan tadi berbicara tentang lagunya. Dan sekarang video klipnya. Aku pertama kali lihat video klip kamu, jujur yang wah ini bener-bener. Bukan Zara Lela ini ya. Iya. Ini umur berapa nih? Tapi terkesannya itu elegan gitu. Dan Thank you. Iya, konsepnya seperti apa sih memang yang mau ditampilin sama Zara ini? Sebenarnya konsepnya itu lebih kayak ke state of mind sih Kak. Jadi lebih kayak ke apa ya, mimpi bisa dibilang. Mimpi, fantasy world itulah. Kadang-kadang kan kita sebagai enggak sih, aku gak tau kalau kakak deh. As a teenager kadang-kadang there's a phase dimana kita kayak nge-fantasy aja gitu tentang diri kita sendiri, bikin kayak senyum-senyum sendiri gitu. Tapi kalau aku jujur lagi ngomongnya. Nggak apa-apa, di sini kan curhat, nggak apa-apa. Iya, kayak aku gitu, dan aku bilang bahwa aku pengen dimana kayak di first scene yang aku belum tutup mata itu kan lebih kayak kemikirin tentang hal-hal yang udah kita lakuin. Terus habis itu kesini-sini, habis itu korden dibuka gitu kan, jeber, good morning gitu. Di situ dimana bunga-bunga itu represent tentang cowok itu ngasih bunga ke kita. Gitu. Ya Allah. Kayaknya aku udah silent deh. Boleh. Aduh maaf. Nggak apa-apa. Gitu. Ya gitulah Kak. Ya pokoknya, dan kalau misalnya kita emosi, kita kan nggak mungkin dong Kak bawa emosi itu ke orang lain. Soalnya aku kalau emosi nggak bisa ke orang lain, karena aku nggak mau orang itu bakal bad mood juga cuma gara-gara aku. Dan aku di depan orang selalu menjaga sikap aku gitu. Jadi aku nggak, kalau misalnya aku bad mood, aku nggak pengen orang itu kelihatan aku bad mood gitu. Jadi maka dari itu kadang-kadang banyak orang tuh kayak emosinya ke barang-barang yang kayak contoh nih HP lah, di gini lah, atau enggak main air di ciprat-cipratin lah gitu sih Kak basically. Gitu. Nah ini kan di video klipnya juga kamu ada kayak sebuah kolam kayak gitu ya? Yes. Nih masuk ke situ. Itu kolam ikan Kak. Kolam ikan? Enggak, canda. Ada ikannya nggak? Ada ikan cupang kayaknya, punya ayah. Oke. Wah ketawa, wah parah. Itu emang bener di situ tuh
diuji banget yang namanya actingnya, karena di situ ada sedih banget, terus ada marah, itu harus dengan emosi, karena dan aku lihat tuh memang sampai sih untuk usia ya kamu itu sampai. Nah ini gimana sih? Kamu tuh emang belajar atau emang udah bakat tersendiri nih? Before I made this video clip, aku kan juga sempat acting kan Kak. Aku sempat main film. Dan selain itu mungkin karena apa ya, terpengaruh dari lagunya tentang pengalaman diri aku sendiri. Gitu. Jadi lebih kayak kepikir gitu. Tapi the funny thing adalah bahwa yang pas ciprat-ciprat air itu kayak ngebahasain diri aku sendiri, orang-orang di belakang layar itu pada bikin aku ketawa, bilang kayak buang Sarah, lempar Sarah bunganya, cipratin semuanya, gini. Yang ada ketawa dong. Tapi at the same time I felt like itu seru banget. Apalagi nih pertama kali aku main music video clip yang berbaur sama air gitu. Dan ditambah air itu dicampur sama deterjen sama sampo. Oh. Jadi betapa itu apa matanya udah gitu. Dan ditambah aku numpang mandi sama rumah temen aku. Oh iya. Ini serius, aku nggak bohong. Aku numpang mandi. Kenapa bisa numpang mandi kayak gitu? Karena di tempat itu ternyata nggak ada tempat mandi. Dan kakak bayangin deh kayak deterjen itu kan gatel banget, ditambah my skin is like very sensitive gitu. Jadi ya apa ya, aku numpang mandi ke temen aku di rumah temen aku, masuk jeber numpang mandi ya, mandi gitu, pulang ya, assalamualaikum gitu doang. Terus temen kamu kayak gimana? Apaan sih? Itu rumahnya itu my dad's personal bassist. Oh, jadi Pada Magi ya. punya anak namanya Kaldia. Kita kan udah dari dulu kan Kak bareng. Jadi udah kayak family banget lah. Jadi rumah kayak udah anggap rumah sendiri. Sofa duduk aja selonjoran gitu. Kak nginep ya? Iya nginep gitu. Tapi seneng banget nih kalau misalnya punya teman kayak gitu ya. Seneng banget pasti. Tapi ngomongin video klip yang tadi, yes. Kamu berapa lama ada di dalam situ? Udah hampir 3 jam. 3 jam, dan itu bersama air yang seperti itu. Gatel pasti ya? Gatel banget. Gatel banget. Terus ditambah baju aku kan tank top, silk dress gitu kan. Ya nggak apa-apa sih. Kayak aku hai. Ini ada adik aku di sini. Oke, halo adek. Mau ini siapa aja nih namanya nih? Di situ ini paling kecil Alia. Alia sih hai dong. Ini ada Abel. Oke. Senang banget ya ditemenin sama keluarga. Senang banget dong. Ya sebenarnya tuh awalnya tadi nggak mau bawa mereka, tapi gara-gara kita juga tur kan Kak, jadi bawa liburan aja. Jadi kan kayak papa kamu yang bawa kamu, sekarang kamu bawa adik kamu. Sekali-sekali mereka ngerti posisi saya untuk menjadi seorang ini. Oke, siapa tahu nanti juga bakal ikut ya. Amin. Okay. Tapi ayah nggak ikut. Soalnya ayah anaknya rumahan. Serius? Oh iya. Ayah anak rumahan banget gitu. Kalau bisa lagi free gitu ya, ayah kita mau, nggak mau, males gitu. Jadi emang bener-bener anak rumahan ayah. Ya mungkin introvertnya dari ayah ya. Kalau ibu mah nggak introvert mungkin ya? Enggak kayaknya. Enggak sih. Oke, ini lebih extravert banget. Gitu. Oh, nah video klip ini selesai berapa hari? One day. Kita itu buat pas puasaan Kak. Puasaan, jadi kita mulai jam 11-an. Terus habis itu habis itu kita selesai jam 9-an gitu. Cepet sih, soalnya kan biasanya kita buat music video clip tuh kayak berapa set baju gitu kan, 5 set baju, beda-beda set gitu. Tapi kalau yang ini tuh cuma 2 set baju. Dan itu kan proses kan Kak gitu. Paling lama cuma yang pas kita lagi ciprat-cipratan. Oh iya, paling seru karena yang dibalik penonton, hayo. Nah, dan kayaknya ibu aku tuh seneng banget liat aku gemeteran gitu. Oh iya. Gitu. Ini seru banget bener-bener ya interview sekarang. Nah buat kamu mau ada pesan-pesan nggak disampaikan buat sobat Glammers mungkin? Mau dong. Pokoknya kalian harus semangat terus. Believe in yourself. Aku ngerasa bahwa I never trusted myself. Dulu aku nggak pernah percaya diri aku sendiri. Aku selalu bilang enggak. Aku selalu nggak percaya diri sih, bukan secara insecure ya Kak badan aku, tapi secara hati aku sendiri aku nggak pernah. I never believed in myself bahwa aku bisa ngelakuin ini semua gitu ya. Pokoknya believe in yourself and you mean a lot to this world. Apa ya maksudnya di situ, dimana bahwa kadang-kadang hidup ini susah,
aku ngerasa bahwa in a 15-year-old untuk ngomong gitu banyak banget, masih banyak rintangan-rintangan yang aku belum ngelaluin itu. Tapi as a 15 years old, aku punya karir ini, aku nggak punya privacy lagi dalam hidup aku, and it's hard gitu loh Kak. Dan aku tahu bahwa a lot of people di umur 16, 17, 15, bahkan 13 pun pernah ngerasain bahwa hidup ini tuh capek gitu. Pokoknya jangan always fight, jangan pernah ngeluh, harus banyak bersyukur. Dulu aku nggak pernah bersyukur. Aku nggak pernah. I never had enough time for myself. Aku selalu bilang bahwa you can do this more. Ini belum goal lu. Ini gini. Aku selalu bilang, aku nggak pernah memuji diriku sendiri gitu. Dan semenjak aku masuk SMP, aku mulai bersyukur. I grow older. I had a lot of experience. Aku sampai dimusuhin. Aku pernah dihoaksin sama temen-temen aku, sampai kakak kelas aku tuh nggak pernah percaya aku Kak. Dan aku bilang aku harus bersyukur karena banyak banget orang-orang yang pengen mau jadi lu. Dan aku ngerasa bahwa kita semua nggak sempurna, tapi aku ngerasa bahwa diri aku sempurna gitu untuk diri aku sendiri gitu. Jadi pokoknya semangat terus, keep fighting, you are grateful, dan lo harus ngerasa bahwa you're not useless in this world gitu. Zara, ya Allah, senang banget loh kamu datang ke sini sharing bareng kita. Thank banyak you. banget yang bisa di sharing, dan sukses juga Makasih. buat Zara. Aku juga nyulik ini boleh ya. Sukses juga buat Zara untuk kedepannya, Thank you. untuk masa depannya yang lebih cerah lagi ya. Sukses juga buat Star Glam. Semoga insya Allah selalu maju ya, harus maju, sukses. Makanya makin kece. Oke, baik Sobat Glammers, tadi kita udah bincang-bincang sama Kak Zara. Kak Zara, boleh aku Boleh Kak dong, Zara? boleh banget. Dan nanti kita kembali lagi di Star Talk. Saya Natasha Kira, see you.